Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NIM 857288108. Saya semester 2 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat, ilmu, dan pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu berperan dalam menjaga serta memperkuat dasar ilmiah dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ada kontribusi pendidikan, bagaimana praktik pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan kontribusi balik terhadap perkembangan filsafat ilmu. Filsafat sebagai pisau analisis, alasan mengapa pendekatan ontologi, apa itu epistemologi, dan bagaimana aksiologi untuk apa digunakan sebagai alat bedah dalam menangani persoalan pendidikan. Contoh konkret. Penerapan nyata filsafat ilmu dalam dunia pendidikan seperti pada aspek kebijakan, penyusun kurikulum, atau proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, hubungan timbal balik pendidikan terhadap filsafat ilmu. Pendidikan bukan sekedar objek kajian, melainkan sumber nutrisi bagi perkembangan filsafat ilmu melalui beberapa cara. Penyedia data dan fenomena baru. Praktik pendidikan yang bermakna menghasilkan temuan lapangan, tantangan pedagogis, dan dinamika belajar yang menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk terus memperbarui teorinya. Laboratorium uji teori. Teori-teori dalam filsafat ilmu seperti epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan diuji keabsahannya dalam proses pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan praktik pendidikan memberikan masukan kritis bagi pengembangan filsafat. Pengembangan karakter keilmuan. Pendidikan yang bernilai membentuk ilmuwan yang memiliki integritas dan nalar kritis. Karakter ini sangat penting untuk memastikan filsafat ilmu tetap objektif dan relevan dengan kemanusiaan. Selanjutnya, keberlanjutan intelektual pendidikan berfungsi sebagai alat transmisi dan transformasi ilmu. Tanpa pendidikan yang bermakna, diskursus filsafat ilmu tidak akan memiliki penerus yang mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran baru. Intinya, jika filsafat ilmu memberikan landasan teori, maka pendidikan memberikan landasan empiris dan aksiologis. Nilai yang menjaga filsafat ilmu agar tetap dinamis dan tidak statis. Selanjutnya, nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jadi, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu juga berfungsi sebagai alat bedah kritis terhadap persoalan pendidikan melalui 3 landasan utamanya. Yang pertama ada ontologi, mempertanyakan hakikat pendidikan, apa sebenarnya yang kita pelajari. Apakah pendidikan itu sekedar transfer ilmu atau pembentukan karakter? Selanjutnya epistemologi, mempertanyakan asal-usul dan validitas ilmu pendidikan, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut. Terus metode apa saja yang paling tepat digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada aksiologi, mempertanyakan nilai dan kegunaan ilmu pendidikan, untuk apa ilmu itu dipelajari, bagaimana etika dan nilai moral diterapkan dalam praktik pendidikan. Contoh konkretnya penerapan filsafat ilmu. Penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan dapat dilihat pada kebijakan,
penyusunan standar nasional pendidikan yang didasarkan pada pandangan filosofis tentang tujuan bangsa. Kurikulum, perubahan kurikulum, misalnya dari K13 ke kurikulum merdeka. Mencerminkan pergeseran epistemologi tentang cara siswa seharusnya belajar. Proses pembelajaran, penggunaan metode student-centered learning yang berakar pada filsafat progresivisme, di mana siswa dianggap sebagai subjek aktif bukan objek pasif. Terus selanjutnya nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Jadi penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu bukan sekedar teori. Filsafat ilmu bukan sekedar teori, melainkan landasan praktis dalam pengambilan keputusan pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh konkretnya. Dalam kebijakan pendidikan seperti Merdeka Belajar, mencerminkan aliran progresivisme secara ontologis. Ia memandang siswa sebagai subjek aktif bukan objek pasif. Secara psikologis, kebijakan ini menekankan nilai kemandirian dan kreativitas sebagai tujuan utama pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum penyusunan, kurikulum menggunakan pendekatan epistemologi. Caranya mendapatkan pengetahuan. Contoh, apakah kurikulum disusun berdasarkan urutan logika materi dalam kurung esensialisme atau berdasarkan minat dan kebutuhan real anak di lapangan. Pragmatisme. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan filsafat ilmu dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode inquiry learning atau problem based learning didasari oleh pandangan filsafat bahwa kebenaran ilmiah ditemukan melalui proses pembuktian dan observasi, bukan sekedar hafalan. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses berpikir ilmiah siswa. Intinya, setiap metode materi dan aturan dalam sekolah sebenarnya berakar dari jawaban filosofis atas pertanyaan apa yang penting untuk dipelajari ontologi dan bagaimana cara terbaik mempelajarinya, epistemologi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Khairun nas anfa'u minas, sebaik-baiknya manusia dalam manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.